Sebenarnya hidayah itu sudah dikasih oleh Allah. Cuma masalahnya kita yang belum mengimplementasikan hidayah itu di dalam kehidupan kita. Sebab ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tetapi hidayah itu nggak bisa menghantarkan dia menjadi mulia di sisi Allah, lantaran dia tidak mengimplementasikan hidayah. 4 potensi hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama apa? Yang pertama, hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan. Apa itu hidayatul wijdan? Potensi hidayah yang diberikan oleh Allah berupa insting. Makanya Syekh Mustafa Al-Maraghi bukan wijdan, beliau menyebutnya dengan hidayatul ilham. Sama aja sebenarnya. Jadi potensi hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia berupa insting, naluri. Makanya kalau kita melihat ada orang susah, ya, kita melihat ada orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, melihat anak-anak yatim yang terlantar, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Rasa apa? Kasihan, iba. Itu potensi hidayah yang Allah berikan buat kita. Jadi ketika ada perasaan rasa sayang, rasa ingin memberi kasihan, itu sebenarnya hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa insting. Cuma masalahnya hidayah yang udah diberikan Allah kepada kita tidak menghantarkan kita menjadi mulia, lantaran kita tidak mengimplementasikan itu dalam kehidupan. Kita cuma bilang kasihan ya, sedih rasanya, tapi memberi nggak mau. Itu yang kata Syekh Muhammad Abduh, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu tidak menghantarkan dia jadi mulia, karena dia tidak mampu mengimplementasikan hidayah itu dalam kehidupan. Ada nggak orang yang cuma kasihan doang, Bu? Ada nggak? Tapi jangan ngelihat sebelahnya, Bu, ntar dia tersinggung. Jadi hidayatul wijdan, jadi potensi dasar yang diberikan Allah kepada kita manusia berupa insting, naluri. Dan itu bukan hanya diberikan Allah kepada kita manusia, kepada binatang saja Allah juga berikan potensi hidayah itu. Makanya kalau kita ngelihat dunia binatang, Bu, kalau nonton TV itu kan ada tentang binatang-binatang, itu coba perhatikan itu. Seekor kambing misalnya dia lahir atau dia melahirkan, ibu lihat itu anaknya yang berlumuran ari-ari, lendiran-lendiran, apa yang dilakukan oleh induknya? Dijilatinnya itu ari-arinya sampai bersih. Pernah lihat gitu ya? Itu dijilatinnya sampai bersih. Setelah itu apa? Setelah itu dihantarkan anaknya berjalan pelan-pelan sampai berlari cepat. Dilindunginya anaknya dari serangan binatang buas, walaupun induknya sadar bahwa dia pun sendiri tidak akan mampu melawan binatang buas, tapi hidayatul wijdan yang diberikan Allah kepada binatang, binatang mampu melestarikan habitatnya di tengah-tengah kehidupan. Makanya sedih kita kalau ada manusia yang tidak memanfaatkan potensi hidayatul wijdan dalam kehidupan. Makanya sedih kita ada seorang ibu-ibu yang sampai dia bunuh anaknya belum lahir. Ada nggak? Ada, Pak. Anaknya belum lahir tapi sudah dibunuhnya di dalam kandungan. Dan ada lagi setelah dilahirnya dibuangnya ke tong sampah. Bahkan ironisnya ada yang dimutilasi, menghilangkan jejak. Di mana potensi hidayatul wijdan yang diberikan Allah kepada manusia? Binatang saja sanggup melestarikan hidayah itu dalam kehidupannya. Ini manusia diberikan akal oleh Allah tapi tidak mampu melestarikan itu. Makanya disinggung di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Sungguh kami akan isi neraka itu, kami akan penuhi isi neraka itu dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak pernah digunakan hatinya dengan baik.
Mereka diberikan hidayah oleh Allah, tapi mereka tidak mampu memanfaatkan potensi hidayah itu dengan baik. Makanya orang-orang yang semacam itu Allah sindir dengan akhir kalimat ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Ini namanya potensi hidayatul wijdan. Maka kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat ada orang susah, manfaatkan potensi itu dengan bisa memberikan kepada mereka. Yang kedua, ada hidayah yang diberikan oleh Allah disebut dengan hidayatul hawas. Hidayah berupa panca indera. Mata, hidung, telinga, tangan. Ini hidayatul hawas. Maka ketika kita mampu memanfaatkan potensi hidayah ini dengan baik, insya Allah kemuliaan-kemuliaan diberikan Allah kepada kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis yang saya kutip di dalam kitab Tanqihul Qaul, walaupun derajat hadis ini sebenarnya dhaif, tapi kata Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, li fadhailil a'mal, nggak apa-apa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Itu dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana potensi hidayatul hawas yang ketika kita gunakan dengan baik ini mendatangkan kemuliaan di sisi Allah. Contohnya apa? Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan julusuka fi majlisil ilm. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilm. Kau duduk di majelis ilmu. Wala taktubu harfan. Kalian enggak nulis. Wala tamussu qalaman, dan tidak bawa alat tulis sama sekali. Itu kata Nabi, khairul laka min atqi alfi raqabah. Sama nilainya seperti kalian membebaskan 1000 budak. Nah, yang kedua, wa nazruka ila wajhil alim, kata Nabi, kau memandang wajah orang yang mengajarkan kamu. Nah, ini kan memanfaatkan potensi hidayatul hawas berupa mata. Ini ibu-ibu mandang ya orang yang mengajarkan kita, bapak-bapak semua. Itu kata Nabi, kata sadaqta alfa farsin fisabilillah, itu sama nilainya seperti kita mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kita jangan sedekah 1000 ekor kuda. Kadang satu kambing aja Idul Adha kita masih milih-milih. Biasa kan masjid tuh ada ya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A biasanya kecil, tipe A biasanya besar, tipe B sedang, tipe C kecil. Ibu yang milih yang mana? Kadang-kadang masih milih yang kecil. Ini asbabnya kita memandang orang yang mengajarkan kita, Allah berikan kita nilai seperti kita bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man nazara aliman nadratan, siapa orang yang memandang orang alim dengan satu pandangan saja, nggak usah lama-lama bu, nggak usah lama-lama. Ibu memandang guru yang mengajarkan ibu, nggak usah lama-lama, nadrah sebentar saja. Apa yang Rasulullah katakan? Khalaqallahu min tilkan nadrah, maka Allah akan menciptakan dengan sebab pandangan itu malaikat. Jadi dengan sebab pandangan itu Allah menciptakan malaikat. Apa tujuannya Allah menciptakan malaikat? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu memohonkan istighfar kepada Allah untuk kita. Makanya kalau kita manfaatkan potensi hidayah ini dengan baik, ya Allah, mulia hidup. Makanya kata saya Muhammad Abduh, sudah cukup saja kemuliaan kita peroleh dengan kita mampu memanfaatkan potensi hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Binatang Pak juga diberikan Pak. Binatang. Jadi binatang juga diberikan hidayatul hawas. Ayam tuh, makanya kalau malam ayam berkukuk, kukuyuk. Itu ayam sedang memanfaatkan potensi hidayatul hawas. Makanya di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, siapa yang mendengar ayam berkokok di keheningan malam, maka hendaklah dia banyak-banyak berdoa yang baik-baik kepada Allah. Kenapa? Karena malam itu Allah
menurunkan malaikat untuk memberikan rahmat bagi orang-orang yang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya kalau ada ayam berkokok itu tandanya mengingatkan kepada kita bahwa Allah malam itu akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang bangun di keheningan malam. Makanya malaikat itu turun, ayam ngelihat Pak dengan matanya tuh. Ya, makanya ayam itu matanya itu bisa menembus alam malakut, alam malaikat. Makanya kenapa ayam berkokok? Karena dia melihat ada malaikat, lalu kemudian mengisyaratkan kepada kita agar bangun di keheningan malam supaya rahmat itu diberikan Allah kepada kita.